Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang administrasi gereja baru atau disingkat dengan AGB. Di sini pembahasan yang kedua yaitu tentang kebijakan gereja. Di sini adalah sebuah gereja yang sehat, tentunya memiliki sistem kepemimpinan gerejawi yang lebih teratur, dapat menyerapkan orang-orang di dalamnya untuk membangun kerjasama yang baik. Semua program dan perencanaan atau rencana yang berkaitan dengan gereja bisa dapat berjalan dengan maksimal bila ada sistem kerjasama yang baik dan tata usaha yang baik di dalamnya. Karena itu, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tata laksana dan juga manajemen gereja bertujuan untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif. Karena itu, pengaturan kerja dapat memilih orang-orang yang masuk dalam bidang-bidang pelayanan harus berlandaskan karunia yang memiliki pengalaman dalam sebuah tata organisasi atau tata kerja. Sebagai contoh dalam pelayanan sebuah ibadah atau kebaktian gereja, di sana ada yang bertugas sebagai pemain musik, pemimpin pujian, penghitung persembahan, usher dan pengkhotbah. Karena itu semua acara tersebut bisa dapat berjalan bila diatur melalui sebuah manajemen gereja yang baik. Karena itu sebagai kepemimpinan yang cakap hanya dihasilkan dari sebuah pengaturan yang jelas dari sebuah organisasi. Sedemikian rupa atau demikian pula struktur dapat membangun sebuah organisasi yang sangat membantu dalam pertumbuhan secara organik. Jika pelayanan ini yang dapat diatur melalui organisasi gereja, maka tentunya semua yang lebih erat hubungan supaya kesatuan tubuh Kristus tetap terjaga dan juga disiplin gereja dapat ditegakkan. Karena itu, gereja yang sehat dan alkitabiah yang memiliki keseimbangan dalam pertumbuhan kualitatif, kuantitatif dan juga organik. Karena itu gereja itu sendiri bukan tujuan akhir, namun gereja harus menjadi jembatan antara Allah dan juga dunia. Di dalamnya pertumbuhan gereja membicarakan tentang atau berbicara supaya gereja bisa menjadi garam dan terang dunia menurut dari Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Karena itu jikalau kita mau membangun sebuah pelayanan dalam gereja, kita harus sebagai pemimpin yang harus bisa mengatur semua pelayanan dengan baik dalam menjalani sebuah kebaktian yang ada yang terkaitan dengan gereja. Jikalau kita sebagai pemimpin atau bisa dibilang bahwa jikalau gereja bisa lemah jika tidak diketahui keberadaannya dan memperkuatkannya bila mengalami kemunduran. Karena itu gereja yang kuat kembali karena itu jikalau kita mau membangunkan gereja yang kuat, karena itu gereja itu bisa kuat kembali karena atas rencana Allah yang membantu jemaat bertumbuh di atas Kristus. Gereja hanya sibuk mengurusi masalah-masalah dan tidak pernah dilatih keterampilan untuk memimpin umat kepada kedewasaan iman. Karena itu gereja perlu berbenah diri baik ke dalam maupun keluar untuk bertumbuh sehat dan juga semakin berpengaruh bagi dunia yang gelap. Karena itu kita bisa dapat melihat bahwa transportasi dalam akuntabilitas bahwa manajemen keuangan akan menentukan kepercayaan dari jemaat kepada gembala sebagai pemimpin.
dan itu akan membuat keseimbangan atau kenimbungan pelayanan kepada generasi yang berikut, sehingga pelayanan tidak berhenti pada suatu generasi karena banyak kekurasian masalah keuangan, namun dengan pola dan strategi yang tepat dalam pengelolaan, maka gereja akan menjadi kuat dan juga menjadi warisan bagi generasi-generasi berikutnya. Mungkin ini saja penyampaian saya dari pembahasan saya. Karena itu saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam.